Pada 23 November 1947, puluhan orang tewas karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Mereka yang ada di dalam gerbong adalah para pejuang Republik yang ditangkap Belanda. Peristiwa itu kemudian dikenang dengan sebutan tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada 23 November 1947 ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun kereta api Bondowoso ke Wonokromo, Surabaya dengan 3 buah gerbong barang yang tertutup rapat. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang mendukung persenjataan yang lebih canggih membuat banyak pasukan pro-republik berantakan. Salah satu pasukan republik yang tak kuasa menahan gempuran Belanda adalah pasukan bernama Semut Merah. Salah seorang anggotanya yang bernama Bungkus kemudian bergabung dengan Batalion Anjing Laut di Bondowoso. Nama Bungkus belakangan dikaitkan dengan peristiwa G30S mengalahkan MT Haryono. Dalam pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson yang dirilis di Jurnal Indonesia nomor 78 Oktober 2004 dengan judul Dunia Sersan Mayor Bungkus, banyak pasukan Republik yang tewas dan mereka yang selamat pun mengungsi ke daerah pegunungan. Tentu saja dalam operasi tentara Belanda itu banyak prajurit yang tertangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap terdapat Kuswari. Dia seorang komandan polisi Maisan Bondowoso. Menurut keterangan dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur 1991, Kuswari mendapat dukungan berkat laporan orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Belanda. Kuswari dibawa ke kantor bagian keamanan Brigade Marinir Belanda alias Veldheidsdienst Marinir Brigade di Jalan Jember, Bondowoso pada 14 November 1947. Menurut Gert Oostindie dan kawan-kawan dalam serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai 1950, kebanyakan milisi pejuang Republik yang tertangkap mendapat siksaan berat dari serdadu-serdadu Belanda, baik itu serdadu Kenil yang kebanyakan warga Indonesia maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat maupun Marinir Belanda. Area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur termasuk Bondowoso menjadi wilayah operasi marinir Belanda yang pernah menggunakan alarm Amerika. Kuswari pun tak luput dari siksaan serdadu Belanda dari kantor VDMB di Jalan Jember pada 15 November. Bersama tawanan lain, Kuswari digelandang ke penjara Bondowoso seminggu lebih dia mendekam di sana. Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih yang ditangkap pada 20 September 1947. Setelah rumahnya dikepung, selain disiksa, Singgih pun disekap berhari-hari di WC. Setelah dirasa cukup disekap di WC, Singgih lalu disatukan dengan banyak tawanan lain ke penjara Bondowoso. Para tawanan masih diberi makan oleh penjaga penjara setidaknya sampai Sabtu sore 22 November 1947 itu. Setelah makan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas. Meski tak tahu akan dipindahkan kemana, tidak ada yang tahu jika makan sore itu akan menjadi makan terakhir mereka. Sampai pada peristiwa neraka dalam gerbong, mereka dibangunkan pada tengah malam sekitar pukul 1. Saat itu hari telah berganti menjadi Minggu, 23 November 1947. Para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan VDMB Letnan II Marinir J. Van den Dorpe memerintahkan mereka keluar dan mengumumkan empat-empat di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan II Van den Dorpe, para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pengawasan untuk pencegahan perbuatannya ataupun untuk pencegahan upaya melarikan diri. Pukul 5.30, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun telah menunggu 3 buah gerbong barang yang disediakan khusus untuk mereka.
Para tawanan langsung diperintah memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi atau yang lainnya. Catat Prayoga, Kartomiharjo, dan kawan-kawan dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur 1986. Tentu saja mereka dijaga dan dikawal para serdadu-serdadu Belanda, baik marinir maupun kenil. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi. Tiap gerbong rata-rata berisi 30-an orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769, sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor registrasi GR4416 dan GR10152. Pukul 7:30 kereta berangkat. Saat itu hari masih pagi. Semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udara pun masih segar. Menjelang siang ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan dimulai. Di gerbong pertama dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup. Situasi sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari pun terserap di seng yang menutupi gerbong. Udara dan suhu panas pun mendekati puncaknya. Korban mulai berjatuhan. Ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11, 6 tawanan tewas lebih dulu. Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk minta tolong, serdadu Belanda yang mengawal hanya berkata, "Air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru." Saat singgah di stasiun Jember, ketika jumlah korban menjadi 12 orang, gerbong-gerbong itu dijemur dulu di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas, pengap, dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk disesap guna menawarkan dahaga di kerongkongan mereka. Hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah menjadi sedikit oase bagi mereka yang masih bertahan di dalam gerbong maut itu. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar, namun pengap, lapar, dan haus masih bersama mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Berteriak-teriak, suara mereka sudah parau, lengking. Kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah 30 tawanan mati. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika pun berkata, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, stasiun Wonokromo. Total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, di antara mereka yang masih hidup, 12 orang di antaranya sakit parah, 30 lemas tak bertenaga, dan hanya 12 yang dianggap benar-benar sehat. Kuswari termasuk yang sakit parah. Mereka yang masih hidup ini pun dijebloskan di penjara Bubutan. Mereka tidak diperbolehkan mendekati satu sama lain. Mereka yang masih hidup itu dipenjara beberapa bulan. Di antaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya. Peristiwa memilukan gerbong maut ini menjadi satu dari sekian episode kelam dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan keji para serdadu Belanda terhadap para tawanan menjadi salah satu ilustrasi kebiadaban. Serdadu Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bersama pembantaian di Rawagede atau pembantaian oleh Westerling, tragedi gerbong maut dikenang sebagai bukti tak terbantahkan tentang tidak berperi kemanusiaannya serdadu Belanda. Mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan hukum perang, membantai para penduduk sipil maupun membunuh para tawanan yang seharusnya dilindungi.